Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam program Mimbar Gemar Online pada hari ini, Jumat tanggal 19 September 2025. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman dan yang selalu memimpin kehidupan kita dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Renungan terambil dari Mazmur 24 ayat 1 sampai 6. Mazmur 24 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ayat 6. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini Mazmur 24 ayat 1 sampai 6 menekankan bahwa Tuhan adalah pemilik dan penguasa bumi dan segala yang diciptakannya yang ada di dalamnya, termasuk manusia. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dalam ayat yang pertama sampai kedua menyatakan bahwa Tuhan yang memiliki seluruh bumi dan isinya. Dialah yang mendasarkannya. Ini berarti kita hanya sebagai pengelola. Dalam ayat yang ketiga dinyatakan Tuhan adalah pribadi yang kudus dan tidak dapat dikompromikan dengan dosa. Sehingga orang harus datang dengan kekudusan untuk bisa berada di hadapannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan pembacaan kita hari ini, syarat utama bisa datang di hadapannya atau masuk dalam hadirat Tuhan adalah yang pertama, hidup dalam kekudusan. Dan yang kedua, orang yang bersih tangannya. Artinya, tangan yang bersih dari tindakan dosa. Mari kita bandingkan dalam Yesaya 33 ayat yang ke-15 yang menyatakan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Juga dari 1 Timotius 2 ayat yang ke-8, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menengadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Untuk yang ketiga, kalau yang pertama hidup dalam kekudusan, yang kedua orang yang bersih tangannya, yang ketiga orang yang murni hatinya. Orang yang murni hatinya mengacu atau menunjuk kepada kekudusan batin, motivasi, dan sasaran yang benar. Dalam Matius 5 ayat yang ke-8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat kelima dinyatakan
Dialah yang menerima berkat dari Tuhan. Siapa yang akan menerima berkat dari Tuhan? Yang menerima berkat dari Tuhan adalah orang yang mencari Dia. Ayat yang ke-6. Orang yang mencari Dia dengan kekudusan, dengan tangan yang bersih, dan dengan hati nurani yang murni. Kita harus selalu ingat akan hal ini. Setiap kali kita berseru kepada Tuhan dalam doa, atau saat kita menyembah Dia di rumah Tuhan, atau saat kita mencari kasih karunia-Nya, ingat selalu bahwa kita harus datang kepada Tuhan, mencari Dia dalam kekudusan, dengan tangan yang bersih dan hati yang murni. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebagai anak-anak Tuhan yang telah dikuduskan, kita selalu hidup mencari Dia dengan tangan yang bersih dan hati yang murni, supaya kita menerima janji Tuhan, yaitu berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang selalu mencari Dia dalam kekudusan, dengan tangan yang bersih dan hati yang murni. Kiranya renungan pada pagi hari ini boleh menuntun kita untuk kita lebih lagi setia kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan, dan selalu hidup dalam kekudusan, dalam tangan yang bersih dan dengan hati yang murni, supaya kita hidup seperti Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bersyukur karena firman-Mu pagi hari ini boleh memberikan pelajaran bagi kami, supaya kami senantiasa mencari Tuhan dalam kekudusan, dengan tangan yang bersih dan hati yang murni. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan semua yang Tuhan firmankan, yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan melalui firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua anak-anak-Mu yang telah mendengar akan renungan pagi hari ini, dan berkati serta pimpin kami untuk melakukan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami akan menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini bersama Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat untuk kita senantiasa mencari Dia dalam kekudusan, dengan tangan yang bersih dan hati yang murni, sehingga kita benar-benar hidup dalam kasih Tuhan dan menuju kesempurnaan seperti Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar.